Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita. Untuk tema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Benny dan teman-teman berlatih menyanyikan lagu Kampungku. Inilah notasi lagu itu. Ayo mengamati. Perhatikan notasi lagu Kampungku berikut. Nah, di sana terdapat notasi lagu Kampungku ya. Dengan nada dasar do sama dengan C, tempo 3/4 agak cepat. Lagu dan syair ciptaan A.T. Mahmud. Ayo bercerita. 1. Apa judul lagu itu? 2. Siapa penciptanya? 3. Apa nada dasar yang digunakan? 4. Apa tanda tempo yang digunakan? 5. Apa arti tanda tempo itu? 6. Bacalah syair lagu tersebut. Bercerita tentang apakah teks lagu itu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, judulnya adalah Kampungku, ciptaan A.T. Mahmud. Kemudian nada dasarnya adalah do sama dengan C dengan tempo 3/4 agak cepat. Kemudian arti tempo itu dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Lalu bercerita tentang sebuah kampung yang terletak di tepi sebuah sungai yang ramai dengan perahu-perahu yang melintas. Ayo bernyanyi. 1. Berlatihlah menyanyikan lagu Kampungku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Perhatikan pula pengucapan syair lagu agar jelas dan dipahami oleh pendengar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringi. 2. Nyanyikan lagu Kampungku dengan nada dasar yang berbeda. Rasakan mana yang lebih nyaman bagimu untuk menyanyikannya. Ada lagu bertangga nada diatonis mayor, ada pula lagu bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya? Ayo bacalah bacaan ini. Ayo membaca. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, di sana terdapat ya tangga nada diatonis mayor. Contohnya misalnya dengan nada dasar C sama dengan do ya. Jadi 1 ke 2 itu intervalnya 1, kemudian 2 ke 3 itu intervalnya 1, 3 ke 4 intervalnya setengah, kemudian 4 ke 5 sampai 7 itu masing-masing 1, dan 7 ke do tinggi itu setengah. Jika digambarkan berikut tangga nada diatonis mayor. Nah, kalian bisa lihat ya tangga nadanya seperti itu. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Ayo mencoba. Kamu telah membaca teks tangga nada diatonis mayor. 1. Apa pengertian tangga nada diatonis mayor? 2.
Apa ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor? Tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kalian berikan adalah nomor 1, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kemudian yang kedua bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. 1. Dari mana asal persediaan air sungai? 2. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Maka alternatif jawaban yang bisa kalian berikan adalah air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Kemudian yang memanfaatkan yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, apa saja manfaat air sungai? Kemudian 4, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Dan yang kelima, faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi persediaan air sungai? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah manusia memanfaatkan air untuk mengairi sawah, sumber air keperluan sehari-hari, dan sarana transportasi angkutan. Kemudian sumber air minum bagi hewan dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian persediaan air pada kondisi normal, air tidak berkurang karena menguap, karena siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Lalu faktor-faktornya adalah curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Bacalah hasil diskusimu di hadapan kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Adakah perbedaan jawaban di antara kelompok-kelompok diskusi di kelasmu? Jika ada, bagaimana kalian menanggapi perbedaan itu? Ayo membaca. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menulis catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Iya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga? Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus itu pun tumbuh. Peta kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi peta kebun itu. Makale senang, dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu.
Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira, "Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala." Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya 1 halaman. Hanya ada 1 bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Disudur dari 52 dongeng di hari Kamis, Jakarta BIP. Ayo menulis, kamu telah membaca cerita bunga paling berharga. 1. Tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, Bu Mala memberikan sebuah buku tulis sebagai tugas kepada seluruh siswa. Kemudian buku tulis siswa sudah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto kecuali Makale. Suatu hari terjadi hujan dan benih tumbuhan di desa Makale tumbuh subur. Makale memetik sekuntum bunga merah untuk mengisi buku tugasnya. Kemudian nomor 2, tuliskan urutan-urutan peristiwa pada cerita. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hampir sama ya dengan jawaban nomor 1 karena pada dasarnya urutannya memang seperti itu. Kemudian yang ketiga, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dengan ejaan yang benar. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: Makale tinggal di desa yang kekeringan. Suatu hari mendapat tugas dari Bu Mala untuk mengisi sebuah buku. Bu Mala heran Makale ingin membuat herbarium. Suatu hari hujan deras sehingga benih dan bunga tumbuh. Lalu Makale memetik sebuah bunga kemudian menempelkannya dalam buku. Makale sangat bahagia karena bunga tersebut paling berharga sebab hanya mekar sehari dalam setahun. Bacalah tulisanmu lalu kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.